Ya, saya ingin mendengar komentar dari Pak Nusirwan atas yang disampaikan Bang Andre Rosiade tadi. Ini tampaknya karena elektabilitasnya dianggap tidak setinggi dengan pasangan nomor urut 02, maka 1 dan 3 ini tampaknya mereka melakukan pertemuan, meeting, ibarat air dan minyak biasanya nggak bisa sama-sama, tapi ini berusaha untuk satu tujuan. Bagaimana komentar Anda, Pak Nusirwan? Ya kalau ketemu itu situasi apapun juga mau nggak pemilu mau pemilu kan boleh-boleh aja. Tapi kan kesimpulan bahwa berkaitan dengan menghadapi kondisi pemilu itu kan kesimpulan Anda ya. Itu silakan aja. Saya hari ini ngomong-ngomong sama Mas Andre memangnya terus disimpulkan bahwa kita mau koalisi yang enggak lah. Itu jauh kan begitu. Jadi ini sebetulnya itu kan kita tidak boleh terlalu cepat mengambil kesimpulan terhadap dinamika politik. Yang perlu saya garis bawahi bahwa tadi saya ulang kembali nih. Jadi tentu kalau kita bicara dengan tema debat, kami itu sangat bersyukur karena Mas Ganjar dan Pak Mahfud masing-masing itu sudah rakyat ini sudah sangat paham, sudah sangat ngerti masing-masing itu siapa, track recordnya seperti apa, berasal dari mana, pengalamannya seperti apa, dan juga dengan rincian dengan data yang tadi disampaikan baik oleh Bung Hanta maupun Mas Andre, para lembaga survei tidak apa-apa karena itu akan dibandingkan antara angka dengan kenyataan yang tampil di fisik karena itu tidak bisa dibohongi. Bagaimana kesiapan dan penguasa materi dan sebagainya itu angka itu tidak bisa pembedaannya itu tidak akan rakyat akan langsung menilai. Sebetulnya kalau saya ini di angka saya pribadi misalnya dianggap itu angkanya 7, tapi kalau misalnya tampilannya tuh sebetulnya tidak 7 itu kan itu sesuatu hal yang faktual yang tidak bisa dihindari. Maka kami gembira sekali adanya sebuah forum debat untuk menunjukkan sebetulnya penilaian rakyat itu seperti apa. Meskipun sekali lagi saya katakan meskipun masing-masing kalau Mas Andre ini yang dari 02 tentu nggak ada sebuah tim dari pihak kelompoknya sendiri akan menjelekkan hasilnya kan tidak mungkin. Kemudian juga yang mulia Bung Jazilul ya pasti akan mengatakan bahwa pihaknya akan lebih baik ya toh. Nah, saya berkewajiban untuk bahwa yang paling baik itu adalah Bung Ganjar sama Pak Mahfud. Itu tidak bisa dipungkiri, tapi bagaimanapun akhirnya kembali kepada penilaian rakyat sebetulnya latar belakang dan sebagainya. Kami hanya memberikan penegasan, ya boleh saja tadi juga dikatakan di luar diskusi yang tadi tampil oleh Mas Andre yang berkaitan dengan analisa Bung Hanta yang mengkaitkan dengan aspek Pak Jokowi yang ada di Mas Gibran. Tapi tentu rakyat juga akan semakin lama akan semakin paham bahwa Pak Jokowi tentu Pak Prabowo tentu berbeda dengan Pak Jokowi. Dan Mas Gibran sebagai anaknya meskipun sebagai putranya tentu akan berbeda dengan Pak Jokowi. Saya dengan anak saya tentu anak saya tidak akan sesombong bahwa dia akan mengatakan sama dengan kapasitas bapaknya. Itu semakin lama akan penyadaran itu akan diketahui. Di mana kertas surat suara itu nanti yang tampil itu bukan yang dipakai untuk menaikkan elektabilitas. Saya mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Mas Hanta yang dari awal hingga akhir mengkaitkan dengan faktor Pak Jokowi. Tentu nanti di kertas suara sudah tidak ada Pak Jokowi lagi. Yang ada adalah gambarnya pasangan 1, pasangan 2, 02 dan pasangan 03. Dan itulah yang menjadi penilaian rakyat. Siapakah dari 3 pasang calon ini yang paling cocok untuk memimpin negeri ini sampai 2024-2029. Itulah yang penegasan kami bahwa ukuran nanti kembali kepada masing-masing pasangan calon dan khusus bahwa untuk Mas Ganjar dan Pak Mahfud dengan latar belakang dan perjalanan selama ini kami meyakini atas tanggung jawab dan kemampuannya untuk menjalankan
memimpin negeri ini. Demikian. Baik. Kita langsung ke Mas Hanta Yuda yang tadi sempat terucap di awal bahwa data yang Anda paparkan ini penggiringan opini. Bahkan yang terbaru faktor Pak Jokowi ini sudah dibantah tadi. Mas Hanta, tanggapannya? Jadi menurut survei dilakukan oleh kita, oleh Poltreking dan berbagai macam lembaga survei, kita melakukan bukan hanya hari ini, tapi sejak 3 tahun yang lalu untuk pemilu 2024, bahkan ada rekam jejak jelang pemilu 2019. Kemudian survei kita selisihnya 1%, tidak sampai dengan 1%. Survei terakhir kita di Februari 2019 itu selisihnya dengan pemilu tidak sampai 1%. Tapi ini kan data itu seperti mengambil hasil laboratorium, hasil lab, hasil tensi darah per hari ini. Bulan depan bisa berubah. Itu tendensi hari ini. Jadi data ini sebenarnya secara objektif kami hadirkan, sampaikan untuk jadi masukan buat semua. Pernah dulu kalau kita bentangkan trennya, itu hampir 10 kali kita dari data kita Mas Ganjar yang menang. Di atas itu, di tahun 2001, 2002, bahkan 2003 pertengahan itu masih Mas Ganjar selalu leading di atas. Nah itu sempat mulai cross di Pak Prabowo sebenarnya di survei-survei terakhir yang tadi saya sempat katakan ketika ada faktor Pak Jokowi yang dan persepsi publik bergeser dan seterusnya. Termasuk juga tren yang kita baca itu juga tren yang penting itu Andrew yang kedua. Yang tadi dikutip oleh Gus Jazilul. Dari survei kita juga dan berbagai survei tren nomor 1 naik misalnya itu betul angkanya sekitar 26-27% bisa sampai 30%, ada potensi karena trennya sedang positif. Jadi dengan data hari ini sebenarnya ibarat pertandingan sepak bola karena sudah di menit-menit terakhir Andrew, harusnya yang di atas harus berhati-hati, yang masih di bawah skornya harus kerja menyerang, jangan terbalik. Jadi kalau di debat kemarin Pak Anies menyerang, Pak Ganjar menyerang itu benar, tapi kalau Pak Prabowo ikut-ikutan menyerang itu agak keliru Bang Andri. Jadi jangan blunder. Jadi harus kalau semuanya imbang itu misalnya skornya 2 sama bola, kan hati-hati jangan sampai ada blunder. Nah, pertandingan akan berubah, bisa jadi serangan yang masih di bawah itu menghasilkan atau yang di atas blunder itu bisa berubah itu posisinya. Sehingga di Cawapres juga begitu, jangan terbalik ini Gus Jazilul. Harusnya Gus Muhaimin yang menyerang, jangan seperti kemarin. Tadi kan katanya kata Bang Andri justru Mas Gibran yang menyerang. Nah, harusnya dibalik kalau berdasarkan data survei. Yang kedua, Andro, saya ingin sampaikan data juga. Ini bukan kata saya ya, data survei yang kami bisa bertanggungjawabkan secara objektif populasi publik Indonesia, sampling. Nah, datanya debat itu hanya ditonton 30-40% oleh pemilih Indonesia. Dari yang nonton itu hanya 30% yang nonton penuh. Dari yang menonton penuh itu kita tanya, hanya ada 12-15% kemudian merubah pilihannya. Artinya maksimal 5% perubahan elektabilitas dampak dari debat. Itu pun tersebar ke berbagai kandidat. Sehingga debat ini tidak besar dampaknya. Kecuali ada strategi yang meledak, kemudian gimmick atau program yang meledak, atau ada blunder politik yang luar biasa dampaknya dahsyat. Itu bisa merubah elektabilitas. Satu lagi, saya ingin menegaskan hasil survei tadi, maka poin saya kan kalau ditanya kenapa naik faktor Pak Jokowi itu adalah pantau 3 hal. 1, approval rating tingkat kepuasan Pak Jokowi. Kalau tingkat kepuasan Pak Jokowi naik, ada potensi kabar baik bagi Prabowo Gibran. Tapi kalau tingkat kepuasan Pak Jokowi turun, itu kabar baik bagi Anies Baswedan. Dia korelasinya terbalik dengan Anies berbanding lurus dengan Prabowo. Yang kedua, lihat di basis Prabowo dan Anies dia bertarung seperti apa. Di basis Prabowo di 2019. Lalu basis Pak Jokowi 2019, lihat pertarungan Gibran dan Mas Ganjar, bagaimana pergeserannya. Kalau ada pergeseran atau tidak itu akan bergeser. Terakhir, simpulan survei kami ini, Pilpres masih 2 putaran karena belum ada satupun dari ijma survei, jumhur ulama survei tanda petik kalau kata istilah saya Mas Burhan, belum ada. Masih Pilpres sedikit ya, berlangsung 2 putaran. Kalau 1 putaran, potensi nomor 2 itu menang paling mungkin ketimbang yang lain berdasarkan angka. Tapi kalau Pilpres 2 putaran, maka pemenangnya masih 50-50, semua punya potensi untuk menang. Bisa Anies atau Ganjar yang melawan Prabowo. Kita dapat poin ya Mas Hanta. Singkat saja Bang Jazilul, singkat saja sebagai closing statement dari Anda. Ya, tentu pasangan Amin akan terus menjaga tren kenaikan sekaligus mencari momentum supaya pasangan Amin terus dan sampai melampaui dari hasil survei ya pasangan yang ada hari ini. Namun yang penting bagi kami bahwa seluruh kinerja dari Timnas
para relawan yang bergerak untuk pasangan 01 yang ada di lapangan masih memiliki keyakinan yang sangat kuat dari mesin partai dan semuanya bahwa pasangan nomor urut 1 akan mengungguli pasangan nomor urut 2 di putaran pertama. Menurut saya keyakinan itu juga ada dasarnya di dalam survei internal kami, dan itu nggak perlu saya publik di TV One, tidak perlu saya publis di TV One, tetapi kita buat lihat teritorinya. Baik, Gus Jazil. Seperti Pak Andre tadi, saya kampanye di Sumatera Barat, jelas turun ke rakyat. Sudahlah, habis pemilu, lihat saja di Sumatera Barat yang menang Baik. siapa. Kita buktikan tanggal 14 Meskipun Februari berpuluh-puluh 2024. kali Pak Andre turun akan kalah itu. Oke, Terima baik. kasih Terima banyak. kasih Bapak-Bapak. Ya, Bapak, itulah sudah yang gabung saya dengan kita. maksud. Bang Jazil terima Jadi- kasih, Pak Nusirwan terima kasih, Oke, Mas Hanta, terima Bang Andre, kasih. mohon maaf durasi kita terbatas. Oke, makasih.